Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Parasya Nasution. Saya dari program studi administrasi bisnis Institut Setiami. Pada saat ini saya membuat video sebagai salah satu bagian tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis dan negosiasi skill yang dipandu atau yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Rudi Hermawan SE MA. Dari 4 tema yang beliau tugaskan kepada kami para mahasiswanya, ada salah satu tema yang saya ambil tentang bonus demografi yang saya ambil dari berbagai sumber. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf apabila informasi dan data yang saya sampaikan terdapat kesalahan atau kekeliruan, ya harap dimaklumi karena ini semua masih dalam proses belajar. Negara terpenduduk di dunia yang terbanyak, ada 5 yang saya ambil, diantaranya yang pertama ialah India, sebanyak 1,4 miliar jiwa, di mana secara persentase berkontribusi sekitar 18,1% dari total penduduk dunia. Yang kedua ialah Tiongkok, juga sama sebesar 1,4 miliar jiwa, di mana sekitar 17,8% dari total penduduk dunia ada di Tiongkok. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, sekitar 350 jiwa atau sekitar 4,2% dari total penduduk dunia. Yang keempat ialah negara kita yang tercinta, Indonesia. Sebanyak kurang lebih 290 jiwa, secara presentase sekitar 3,46% dari total penduduk di dunia. Yang kelima ialah Pakistan, sebesar 240 juta jiwa atau sekitar 3% dari total penduduk dunia. Mengapa ada negara-negara yang sangat menyukai atau menginginkan jumlah penduduk yang besar? Hal tersebut adalah menjadi sumber daya vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar domestik, bahkan populasi yang masif pun dapat memberikan keuntungan strategis bagi suatu negara. Seperti yang pertama, pasar domestik yang kuat. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, maka permintaan pasar, baik itu barang maupun jasa akan meningkat. Mau tidak mau akan menarik investasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan roda ekonomi akan bergerak dari roda bisnis lokal khususnya juga di suatu negara. Yang kedua adalah tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang banyak, terlebih lagi usia-usia produktif, maka menjadi roda utama penggerak utama industri. Jika dikelola dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing global bagi suatu negara. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Dengan banyaknya penduduk, kemudian usia produktif, maka penerimaan negara dalam bentuk pajak juga pasti akan meningkat. Yang keempat, khususnya pertahanan dan keamanan. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka memungkinkan suatu negara untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasionalnya. Meskipun demikian, keuntungan yang dicapai secara maksimal jika tidak diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan sistem kesehatan yang baik, maka hal tersebut akan menjadi beban nasional atau beban sosial di suatu negara. Oke, kita nggak perlu membahas negara lain. Kita kerucutkan, kita perkecil, khususnya di negara Indonesia saja yang kita bahas pada saat ini. Mengapa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak? Pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 5 faktor. 3 adalah faktor dasar dan 2 adalah faktor pendorong tidak langsung. Faktor dasar tersebut yang pertama adalah kelahiran. Jumlah penduduk yang banyak karena jumlah tingkat kelahiran di suatu negara di Indonesia ini cukup tinggi, sehingga mempercepat laju pertumbuhan penduduknya. Yang kedua adalah kematian. Berkurangnya jumlah penduduk, maka angka kematian yang rendah akan mempercepat
laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding. Kelahirannya tinggi, kematiannya sedikit. Yang ketiga adalah migrasi, adalah perpindahan dari Indonesia menjadi warga negara asing maupun dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Itulah 3 faktor demografi dasar. Kemudian adalah 2 faktor pendorong tidak langsung, yaitu kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Sosial budaya karena ada nilai-nilai sosial seperti yang kita punya anggapan selama ini bahwa banyak anak, banyak rezeki. Atau yang kedua, pernikahan di usia muda yang menyebabkan kelahiran yang cukup tinggi sehingga jumlah penduduk juga bertambah. Yang ketiga adalah ekonomi, tingkat kesejahteraan dan pendapatan. Wilayah dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, kestabilan ekonomi yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih terkontrol. Demikian ya mengenai mengapa Indonesia, negara kita, memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kemudian peran-peran siapa dalam hal ini, baik itu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, walaupun pada dasarnya pemerintah sejak zaman sebelum reformasi adalah program nasional, yaitu keluarga berencana. Ya, yang pertama, pihak-pihak yang berperan dalam mengatur, mengendalikan, dan mempengaruhi dinamika populasi yang ini melibatkan berbagai elemen penting. Yang pertama adalah pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tadi saya sampaikan, di mana pemerintah secara nasional sudah menggerakkan program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran dan mengatur persebaran penduduk. Yang kedua adalah BKKBN, tadi selaku institusi teknis dari pemerintah yang mengatur jarak kelahiran, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang ketiga adalah BPS atau Badan Pusat Statistik, lembaga resmi yang mencatat jumlah populasi, menghitung tingkat kelahiran atau natalitas, kematian, dan migrasi. Yang ketiga tentunya masyarakat dan keluarga, mengambil keputusan di tingkat individu dan keluarga terkait, jumlah anak, usia pernikahan, kemudian partisipasi mereka dalam program keluarga berencana. Yang kelima adalah tokoh-tokoh adat ataupun tokoh-tokoh agama. Mereka berperan dalam memberikan edukasi, pemahaman, serta nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pernikahan dan perencanaan keluarga mereka. Jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar memberikan dampak ganda di berbagai sektor, baik itu berupa peluang maupun tantangan yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dampak positifnya, bonus demografi dan tenaga kerja, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif menjadi motor penggerak ekonomi, penyedia tenaga kerja untuk berbagai sektor, serta potensi yang besar bagi pasar domestik. Yang kedua, peluang inovasi. Keragaman dan jumlah sumber daya manusia yang tinggi membuka ruang luas untuk kreativitas, wirausaha, dan peningkatan daya saing bangsa di ranah internasional. Tetapi ada dampak negatif juga, yaitu masalah sosial ekonomi. Tingkat kepadatan penduduk memicu persaingan yang ketat dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan terhadap suatu wilayah. Kedua, tekanan terhadap lingkungan. Ledakan populasi yang berdampak langsung pada alih fungsi lahan, seperti berkurangnya lahan pertanian, peningkatan polusi, serta krisis ketersediaan air dan udara bersih. Dan yang ketiga, kapasitas layanan publik. Beban terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan semakin berat karena jumlah populasi semakin banyak. Nah, bagaimana peran mahasiswa kami di dalam masalah bonus demografi ini? Salah satu dampaknya ialah positif, yaitu tenaga kerja. Mahasiswa dapat berperan aktif, akan menjadi seorang wira swasta yang go public atau memiliki usaha yang global nantinya, maupun berperan menjadi tenaga profesional di berbagai bidang industri. Itulah bonus demografi kita, adalah periode emas, sekitar 68% sampai 70% dari total populasi adalah usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Periode ini diproyeksikan berlangsung antara tahun 2012 sampai dengan 2035, dan puncaknya adalah sekitar tahun 2030.
Jadi itulah peran mahasiswa kita. Kita bisa menjadi seorang tenaga yang profesional dan kita juga bisa menjadi seorang wira swasta yang handal. Harapan untuk Indonesia. Bonus demografi jangan menjadi bencana demografi apabila tidak dikelola dengan baik, berupa ketersediaan tenaga kerja, sistem pendidikan yang kurang memadai, peningkatan keterampilan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bencana demografi. Tapi kita harus tetap optimis selaku mahasiswa dan selaku rakyat Indonesia. Kondisi politik yang stabil, kemudian kepastian hukum dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi kita semua. Dan sekali lagi, saya mohon maaf apabila pemaparan saya ini masih terdapat kekeliruan. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi saya maupun bagi rekan-rekan sekalian. Salam Setiabi. Segala yang baik, yang benar semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala yang salah, yang tidak baik, semua berasal dari saya. Terima kasih.